Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ayu Anggreni, NPM 1822011127, perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait poster kejang demam yang berjudul Anak Demam dan Kejang. Jangan cemas, inilah solusi atasi demam dan kejang. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui pengertian dari demam dan juga kejang demam. Pengertian dari demam sendiri merupakan suatu keadaan peningkatan suhu tubuh di atas normal yang disebabkan perubahan pada pusat pengaturan tubuh, yaitu otak yang menetapkan suhu tubuh di atas setting normal. Kemudian, pengertian kejang demam sendiri merupakan bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu 38 derajat Celcius yang disebabkan karena proses ekstrakranium yang biasanya terjadi pada usia 3 bulan hingga 5 tahun. Kemudian beberapa jenis kejang ada dua, yaitu kejang demam sederhana dan juga kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana sendiri merupakan kejang yang berlangsung kurang dari 15 menit dan sama sekali tidak menimbulkan kerusakan otak apabila terjadi tidak lama. Kemudian, kejang demam kompleks atau epilepsi yang diprovokasi oleh demam merupakan kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit dan bisa terjadi lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Kejang demam yang lama dan berulang bisa merusak otak dan menyebabkan gangguan kecerdasan, gangguan perilaku seperti anak yang hiperaktif, ataupun gangguan intelektual. Selanjutnya, penyebab kejang demam. Yang pertama ada infeksi yang mengenai jaringan ekstrakranial seperti tonsilitis, kemudian otitis media akut, dan juga bronkitis. Yang kedua yaitu disebabkan oleh kimiawi seperti hiperkalemia atau kadar kalium elektrolit dalam darah yang tinggi. Yang kedua yaitu hiperglikemia atau gula darah yang rendah, dan juga yang ketiga yaitu asidosis atau penumpukan asam dalam darah. Kemudian penyebab kejang demam yang ketiga yaitu ada obat-obatan. Dan yang keempat adalah pada saat demam tetapi tidak disebabkan karena proses di dalam kepala seperti infeksi di saluran pernafasan, telinga, atau infeksi di saluran pencernaan. Kemudian kita perlu mengetahui suhu tubuh demam anak yang mencapai batasnya itu adalah dari beberapa referensi menyebutkan bahwa anak dikatakan demam apabila temperatur badannya pada atau lebih dari level 37,8 sampai 38 derajat Celcius yang diukur pada bagian anus, telinga, dan juga arteri temporal. Lalu 37,5 derajat Celcius hingga 37,8 derajat Celcius yang diukur dalam mulut. Kemudian yang ketiga yaitu 37,2 hingga 37,5 derajat Celcius yang diukur melalui ketiak. Itu menurut Lucia tahun 2015. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengompres anak ketika mengalami kejang demam. Kompres hangat sangat dianjurkan pada pasien dengan kejang demam karena menggunakan air hangat dapat menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah yang akan menyebabkan lancarnya pembuluh darah dan cepatnya pengeluaran keringat sehingga suhu tubuh cepat turun. Beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan di sini yaitu ada baskom dan juga air hangat dengan temperatur 30 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, kemudian sarung tangan atau waslap, termometer, dan juga handuk. Kemudian untuk langkah-langkahnya, setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, kita perlu membuka seluruh baju anak, kemudian menutup tubuh menggunakan handuk yang sudah disiapkan. Setelah itu, kita mengompres pada bagian leher, kedua ketiak, lalu kedua selakangan, dan juga kedua lipatan lutut bagian dalam menggunakan waslap maupun sarung tangan. Setelah melakukan pengompresan pada anak, kita harus mengecek suhu tubuh anak. Apabila belum turun, maka kita harus melakukan kompres ulang hingga suhu tubuh anak mengalami penurunan. Baik, sekian
presentasi poster kejang demam dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.